Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Auto Sound. Saya Suryadi. Kali ini saya akan membahas barang rekomendasi two-way untuk kalian semua. Jadi ini barang two-way ini kita sudah coba pasang berkali-kali dan cocok dengan selera Dynamic Auto Sound ya, dan selera customer juga. Nah, nanti kita akan membahas salah satu keunggulannya dan karakternya seperti apa. Jadi video ini saya buat untuk bagi yang bingung atau mau nyari speaker two-way untuk di mobilnya masing-masing. Nah, ini salah satu keunggulan dari speaker two-way ini untuk bagi yang ingin kelihatan original OEM look dan tidak terlalu banyak komponen-komponen kelihatan ya. Nah, oke, gitu aja. Yuk kita bahas sekarang. Oke guys, sekarang kita bahas speaker two-way yang kelas menengah ya, sekitar antara 5-6 jutaan ya. Nah, ini salah satu yang kita rekomend untuk speaker two-way itu. Ini dari Pioneer. Ini speaker ini two-way yang sudah support high res ya. Jadi bisa lebih dari 20 kHz frekuensi atasnya. Nah, salah satu keunggulannya dari speaker ini apa? Ini bagi yang pencinta plug and play, jadi nggak mau yang di bor-bor, maksudnya kabelnya dibesarin segala. Nah, ini salah satu solusinya. Jadi ini speaker ini sudah tersedia ringnya bawaannya ya dari Pioneer. Nah, itu sebagian besar mobil Jepang. Jadi Honda, Toyota, Nissan. Nah, sudah ada ringnya. Nah, kita tinggal pasang aja. Begitu juga dengan kabelnya. Kabelnya sudah siap semua, soket to soket. Jadi kabelnya keluar, langsung soket ke kabel bawaan mobil ya. Ini juga crossover tweeternya juga sama. Udah ada, udah dapat ya. Simple crossovernya, jadi bisa diselipin di mana aja. Di pintu, di dashboard, atau di mana aja. Nggak kelihatan ya. Nah, ini juga tweeternya juga ada soketnya juga, bisa di Pioneernya itu sedia adaptornya, kabel soket to soket. Jadi to soket mobil Jepang ya, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki bisa. Nah, tweeternya ini bisa ada dudukan begini. Misalkan mobilnya tidak ada dudukan tweeter, bisa taruh di atas dashboard ini. Sedangkan kalau sudah ada dudukan tweeter, ini bisa dibuka dan ukurannya juga kecil ya. Nah, ini dicopot, bisa masuk ke dalam ke rumah tweeter. Jadi simple, original OEM. Nah, oke. Nah, itu aja sih salah satu keunggulannya, dan suaranya juga lumayan bagus, detail, dan high-nya frekuensi karena ini support high res. Oke. Dan untuk ngedrive speaker ini tidak perlu amplifier besar juga bisa, jadi bawaan dari head unit juga bisa, atau di SPM. Tapi kalau mau pakai amplifier eksternal lebih bagus lagi. Oke guys. Nah, sekarang kita akan ngebahas speaker di atasnya ini ya. Oke. Oke guys, nah sekarang kita ke seri atasnya ya. Sekitar harga 6 juta sampai 7 jutaan ya. 6 sampai 8-an lah kurang lebih ya. Nah, ini kalau di kita, ini saya rekomen ini Ground Zero Radioactive Series. Nah, ini yang Special Edition. Kenapa disebut Special Edition? Ini hanya diproduksi terbatas. Dan untuk dinamik cuman hanya dapat sekitar 20 aja, cukup gitu ya. Nah, bedanya apa sama yang reguler? Bedanya ini di tweeternya. Ukurannya lebih besar, jadi lebih berat nih. Otomatis suara hasilnya lebih bagus, lebih high-nya lebih extend karena frekuensinya lebih lebar ya. Dan juga ini dapat crossovernya. Nah, ini juga mid bass radioaktif ya guys. Oke.
Nah, ini kenapa saya rekomen, karena ini sangat lumayan banyak ya dipasang di toko kita. Salah satu best sellernya kita. Karena banyak customer yang suka mid bassnya galak, high-nya juga extension gitu. Jadi buat lagu genre macam-macam juga bisa ya untuk speaker ini. Dan harganya juga nggak terlalu mahal, di bawah 10 juta. Inilah salah satu rekomendasi kita. Nah, ini sangat banyak banget ya yang masang ini. Oke. Nah, habis ini kita lanjut lagi ke di atasnya, yaitu vokal. Oke. Oke guys, nah, sekarang kita ke seri atasnya lagi ya. Di atasnya radioaktif, yaitu saya rekomen merek vokal ini ya. Merek vokal ini karena ini awalnya kita tuh pertama kali keluar itu memang sempat ragu ya. Jadi ada beberapa customer, ini kan vokal terkenal tuh, high-nya di nyemprot, ini nyemprot gak ya? Nah, tapi terus setelah diskusi ya udah kita coba aja. Setelah kita coba, memang suaranya beda dengan dari vokal biasanya. Nah, ini atasnya high treble-nya itu nggak nyemprot kayak vokal zaman dulu ya sebelumnya. Nah, ini vokalnya suaranya juga tebel, high-nya juga lumayan enak lah, isi listening gitu loh. Dan ini dengan harga 9-10 jutaan itu, ini masih buatan Prancis, masih asli. Nih, bisa dilihat di sini ada tulisan Made in France. Jadi bukan merek-merek Cina ya. Ini benar masih asli buatan Prancis. Kalau negara Prancis, kalau masih buatan Prancis ya tetap ditulis Made in France ya. Nah, ini juga Twitternya ya. Dia ada coating dikit supaya nggak terlalu treble-nya terlalu tajam. Nah, yang ini crossovernya ya guys. Crossovernya itu nggak sepasang tapi isi 4. Jadi ada 4 piece. Apa aja? Jadi ini tweeter buat tweeter satu lagi buat mid bass. Jadi ya bisa B-wire ya masing-masing. Cuman kebanyakan ya di Indonesia, di Jakarta jarang ya pakai pasif lagi, kebanyakan langsung main aktif ya. Tapi kalau mau pakai pasif bisa, karena kalau mau irit irit kabel atau masih mau head unit standar bawaan tapi belum mau pasang prosesor dulu, power amplifier dulu, masih bisa pakai ini ya. Ini masih berguna. Oke, jadi ini juga tanpa power eksternal masih bisa. Jadi power dari head unit langsung masih bisa kuat. Oke. Nah, ini salah satu lumayan rekomend buat harga 9-10 jutaan. Cukup bagus lah. Ini menurut saya speaker vokal yang paling rendah masih buatan Prancis. Oke guys. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke seri atasnya ya. Halo guys, sekarang kita akan bahas yang seri atasnya lagi ya. Ini harga Ground Zero ya. Ini Ground Zero harganya sekitar 20-an ya, sekitar 26 sampai 29 kurang lebih ya. Salah satu rekomen buat saya. Ini sebelumnya kita pakai berapa kali untuk pakai buat kontes. Dan ini cukup bagus ya untuk berapa kali juara di kontes ini. Dan banyak juri yang kaget juga ya. Suara two-way ini bisa seperti three-way. Ya, ini juga kita kombinasiin. Kalau buat pencinta two-way yang nggak mau three-way, ini kita pakai Ground Zero yang full range. Full range-nya ini bisa cutting bisa sampai rendah ya, di bawah 1 kilo
bisa 700, 800 ya. Nah, suaranya bisa lebih tebal dan tweeternya, high-nya juga kedengeran. Nah, sebelumnya saya juga sempat ragu ini Furen apakah bisa bagus gitu suaranya. Biasanya kan atasnya high-nya itu tumpul. Nah, untuk ini enggak. Karakter suaranya bisa kayak mendekati untuk bisa nyaingin lah speaker 3-way ya. Nah, karena harganya memang cukup bagus dan ini juga buatan Jerman ya. Dan ini bahannya chrome segala, ini stainless, tebal dan berat ya. Nah, karena magnetnya juga tebal ya ini. Nah, makanya bagus. Dan juga untuk mid bass yang plutonium, ini juga neodymium. Mid bass ini cukup galak ya untuk mid bass ini. Galak mid bassnya dan clean juga suaranya. Ini kalau saya rekomend pakai power eksternal ya untuk supaya maksimal suaranya. Oke, jadi kalau buat kalian yang ingin bagus suaranya, maksud mau buat competition atau buat harian, nah ini salah satu saya rekomend. Dan vokalnya juga halus suaranya. Di sini untuk yang kelas di bawah 30 juta. Nah, kita akan bahas speaker two-way yang di atas 30 juta ya. Oke guys, nah sekarang kita bahas two-way. Itu two-way langsung ke harga yang sekitar 50 juta, di bawah 60 juta, 50 sampai 60 juta. Ya, yaitu Rainbow ya. Ini Rainbow handmade dari buatan Jerman ya. Ini sebenarnya merek lama ya. Nah, ini tampil lagi. Nah, sebelumnya saya juga udah pernah pasang. Kenapa saya rekomen ini? Saya sebelumnya udah pasang dan suaranya juga cukup bagus ya. Natural dan vokalnya lumayan tebel gitu ya. Nah, bisa lihat dari sini twitternya kan magnet juga tebel. Nah, memang ini nggak main-main ya. Juga ini berat banget. Nah, untuk itu juga disambung dengan speaker mid bassnya Rainbow ini. Juga ini masih asli Jerman ya. Yang ini masih buatan Jerman. Nah, untuk tipenya ini seri Profi ya. Rainbow seri Profi ini memang salah satu trademarknya Rainbow ya. Banyak dipakai juga buat competition atau buat harian ya. Dia punya ciri khas suara tersendiri ya. Jadi kalau buat suka yang suara natural, ini bisa dipakai, bisa cocok lah buat speaker Rainbow ini. Memang magnetnya tebal-tebal ya. Juga mid bassnya juga magnetnya besar. Nah, sudah pasti ini diperlukan dengan power eksternal untuk suaranya lebih maksimal ya. Dan juga tentu perlu effort ya, karena ini magnetnya besar, nggak semua mobil bisa dipintu di tempat original. Jadi ini kelasnya beda, lebih di atasnya lagi. Dan untuk barang-barang high end seperti ini, itu dia tidak paket dengan crossovernya. Ya, selalu kalau barang high end selalu tidak crossovernya mereka tidak buat. Tidak ada. Nah, jadi kita pasti main aktif. Oke, kalau menurut saya sih cukup rekomen untuk speaker ini dengan range harga 50-60 juta. Oke. Next step kita langsung bahas seri yang paling high end-nya ya dari Ground Zero, yaitu Ground Zero Ultra. Oke guys, nah kita sudah bahas di puncaknya ini. Ini yang saya bahas speaker two-way yang seri paling atas, jadi ultra high end ya. Nah, ini saya rekomen dari Ground Zero. Nah, speaker ini kenapa? Karena speaker ini dari atasnya sudah dapat banyak penghargaan ya, terutama penghargaan Asia Award
itu dari 7 negara Eropa, dia ngebahas speaker ini dan dapat penghargaan the best speaker. Nah, itulah saya juga salah satu rekomen juga untuk speaker ini. Jadi untuk bagi yang mau two-way tapi yang ultra high end, ya ini cocok. Nah, untuk tweeternya juga lain daripada yang lain ya bentuknya ya guys, cukup besar. Nah, ini menyerupai mid-range ukurannya. Nah, kalau menurut saya ini dengan ukuran ini dia bisa mencangkup frekuensinya mid-range ya, dan sama frekuensi tingginya juga. Nah, ini cukup bagus kalau menurut saya, dan juga made in Germany ya. Barangnya juga limited, nggak selalu ada karena ini seri ultra high end. Dan juga ini pasangannya mid bassnya, lihat ya, keren ya. Nah, ini magnetnya juga kecil dan casingnya ini bikinannya lain daripada yang lain, desain sendiri, dan ini buatan casingnya CNC punya ya, langsung. Dan ini enteng. Nah, magnetnya juga kecil, ini teknologi terbaru, enteng. Kita juga udah pasang ini, cuman sebentar lagi akan nyala ya di mobil Mazda. Nah, dan yang beberapa saya dengar dari teman-teman yang sudah pasang, ini mid bassnya bagus banget, galak, dan dengan bahan ini juga vokalnya bisa warm, tebel gitu. Range harga mungkin bagi yang penasaran itu satu set ini tweeter sama mid bass itu di bawah 200 ya, sekitar 140-an lah sampai 150-an kurang lebih ya. Oke. Nah, itu sampai di sini aja saya bahas tentang rekomendasi speaker two-way yang kita telah pasang selama ini, dan kita sudah tes suaranya seperti apa, karakternya seperti apa. Mungkin semoga akan menjadi rekomendasi buat kalian semua yang mencari speaker two-way, apa yang buat cocok kalian dengan budget dan karakter kalian ya. Oke, semoga bermanfaat informasi saya berikan. See you in another video. Bye.